Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Oke, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah kita semua terlebih dahulu berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah SWT. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa tuh, Ella? Khairunisa, Bu. Gimana kabarnya? Dia sakit, Bu. Kenapa tidak hadir, Bu? Oh, mudahan Khairunisa cepat sembuh ya. Oke, ayo semuanya dikeluarkan buku dan penanya. Oke, anak-anak semua, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, di sini siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang gerak lurus. Ya, menurut Ella apa sih gerak lurus itu? Gerak yang lintasannya lurus, Bu. Betul sekali. Jadi gerak lurus ini adalah gerak yang memiliki lintasan lurus. Siapa yang tahu perbedaan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Ayo. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang kecepatannya konstan. Besar maupun arah kecepatan benda selalu tetap. Kalau gerak lurus berubah beraturan, gerak benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap, Bu. Oke, betul sekali. Berarti anak-anak semua sudah ingat kembali kan dengan materi kita minggu lalu? Sudah ingat kan dengan materi kita minggu lalu? Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan masuk pada materi kita selanjutnya, yaitu tentang gerak melingkar. Semua, Ibu di sini ada memiliki alat sederhana yang terdiri dari tali dan kap yang berisi air. Di sini Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk memperagakan alat ini dengan cara memutarnya. Caranya, Bu? Sebelum kalian memperagakan, Ibu akan memperagakan terlebih dahulu. Baik, Bu. Diperhatikan ya. Baik, Bu. Oke. Siapa di antara kalian yang bisa memperagakannya? Bu, saya mau coba, Bu. Ayo, Ella, silakan. Jadi teman-teman, ini seperti gerak lingkar ya, Bu. Iya. Searah jarum jam, Bu. Iya, benar sekali. Ih, seru, Bu. Oke, cukup. Jadi, dengan adanya peraga demonstrasi yang dilakukan oleh teman kalian tadi, apa sih gerak melingkar itu? Gerak, Bu, saya, Bu. Ya, silakan Ella. Gerak yang memiliki lintasan berupa lingkaran, Bu. Oke, betul sekali. Jadi, gerak melingkar merupakan gerak benda yang berputar terhadap sumbu putar atau sumbu rotasi. Selain peraga yang dilakukan oleh Ella tadi, anak-anak semua juga dapat memperhatikan pada PPT di depan. Selain peraga yang dilakukan oleh Ella tadi, ada juga contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti biang lala, roda, kipas
beraturan. Di sini siapa yang tahu apa itu gerak melingkar beraturan? Ayo bilang. Gerak melingkar beraturan itu adalah suatu gerakan pada benda yang memiliki kecepatan sudut yang tetap atau omeganya tetap, Bu. Betul sekali. Jadi gerak melingkar itu adalah gerakan suatu benda yang memiliki kecepatan sudut tetap. Pada gerakan melingkar beraturan ini kecepatan sudut rata-ratanya sama dengan kecepatan sudut sesaat. Jadi omega rata-rata sama dengan omega. Karena omega sama dengan delta theta per KT, maka delta theta sama dengan omega dikali delta T. Jika pada saat T0 sama dengan 0, posisi sudut partikel adalah theta 0. Jika pada saat posisi sudut partikel adalah theta, maka delta theta sama dengan theta dikurang theta 0. Atau delta T sama dengan T dikurang T0. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa omega sama dengan theta dikurang theta 0 per T, atau theta sama dengan theta 0 per ditambah omega dikali T. Oke, setelah penjelasan tentang gerak melingkar beraturan tadi, di sini siapa yang tahu ketentuan dari gerak melingkar beraturan? Saya, Bu. Ya, Ella, silakan. Ketentuannya besar kecepatannya tetap, Bu. Terus besar arah kecepatan sudutnya selalu tetap dan percepatan tangensialnya bernilai 0. Benar sekali. Jadi gerak melingkar beraturan terdapat beberapa ketentuan, yaitu yang pertama besar kecepatan linearnya tetap sedangkan arah kecepatan linearnya selalu berubah. Lalu yang kedua, besar dan arah kecepatan sudut selalu tetap. Yang terakhir, percepatan tangensial dan percepatan sudut sama dengan 0. Oke, dari materi yang Ibu jelaskan sebelumnya, sudah dapat memahaminya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu besaran-besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, periode. Nabila, tolong bacakan apa itu periode. Periode ada dalam kurung T. Periode adalah lama waktunya yang dibutuhkan oleh suatu titik materi untuk melakukan satu gerakan melingkar. Jika dalam satu waktu sebuah benda melakukannya n kali, maka gerak melingkar, maka besar periodenya dinyatakan T sama dengan F per n atau T sama dengan 1 per n. Oke, betul sekali. Jadi periode itu apa satuannya ya? Periode itu satunya sekon, Bu. Kalau frekuensi, Persen, Bu. kalau waktu, Sekon, Bu. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu frekuensi atau simbolnya F, di mana frekuensi adalah banyaknya gerak melingkar yang dilakukan oleh sebuah titik materi dalam selang waktu tertentu. Jika dalam waktu T sebuah benda melakukan n kali gerak melingkar, maka besar frekuensi dinyatakan F sama dengan n per T, di mana F ini merupakan frekuensi dengan satuan Hz. N ini merupakan banyak gerak melingkar, sedangkan T merupakan waktu total dengan satuan sekon. Dari penjelasan periode dan frekuensi
selanjutnya kecepatan sudut atau omega, di mana kecepatan sudut ini adalah hasil bagi sudut pusat yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya, di mana rumusnya W sama dengan omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2pi kali F. Oke anak-anak semua, sebelum kita masuk pada materi kita mengenai hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut atau kecepatan angular, apakah kalian sudah dapat memahami materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut atau kecepatan angular. Dalam gerak melingkar, kecepatan linear atau dapat disimpulkan dengan V didefinisikan sebagai kecepatan untuk mengelilingi suatu lingkaran untuk perpindahan linear atau delta X sepanjang busur lingkaran. Kecepatan linear ini dinyatakan V sama dengan delta X per delta T atau V sama dengan R dikali delta T per delta theta per delta T, atau yang sederhananya V sama dengan R dikali omega, di mana R ini merupakan jarak partikel pada pusat lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Pada pertemuan kali ini, Ibu cuma membahas dua buah contoh soal supaya Anda lebih memahaminya. Anda dapat mencari dari buku sumber lain. Pertama, contoh soal nomor 1, dicatat ya. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 50 pi rad per s. Pertanyaannya, tentukan frekuensi putaran gerak pada benda. Dari soal ini diketahui omega 50 pi rad per s, dan yang ditanya adalah frekuensi putaran gerak benda. Kita dapat menggunakan rumus F sama dengan omega per 2pi. Lalu kita masukkan nilai omega tadi, yaitu 50 pi dibagi dengan 2pi. Dapat hasilnya 25 Hz. Lalu pada contoh soal yang kedua, apakah Anda dapat memahaminya? Apakah Ella dapat menjawab ke depan? Bisa, Bu. Silahkan. Diketahui dari soal ini adalah kecepatan sudut sebuah benda bergerak melingkar adalah 12 radian per sekon. 12 radian per sekon itu adalah omeganya. Kemudian jika jadi putarannya adalah 2 meter, R-nya adalah 2 meter, terus tentukan kecepatan benda tersebut. Nah, yang ditanya adalah V. Nah, kita bisa gunakan rumus V sama dengan omega dikali R. Jadi dimasukkan angkanya, omeganya 12 dikali dengan R-nya itu 2 meter. Jadi V-nya didapatkan adalah 24 meter per sekon. Tidak, Bu? Oke, benar sekali Ella. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian kuis, yaitu dua buah soal. Nanti siapa yang dapat menjawabnya akan Ibu beri satu hadiah buku. Oke, soal yang pertama, berdasarkan gambar berikut, tentukan kecepatan sudut roda kedua. Jadi siapa yang dapat menjawab
menjawabnya? Aku, Bu. Ya, silakan Nabila. Sama. 10 radius per second, Bu. Oke, betul sekali Nabila. Jadi pada soal nomor 2 hasilnya yaitu 10 radius per second. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa di antara Ananda yang dapat memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Ella. Pembelajaran kita hari ini terkait dengan gerak melingkar, Bu. Yaitu gerak melingkar adalah gerak yang memiliki lintasan berupa lingkaran, Bu. Kemudian ada gerak melingkar beraturan, di mana gerak melingkar beraturan itu adalah gerak melingkar yang memiliki kecepatan konstan. Nah, untuk mencari frekuensi dan periodenya, kalau untuk mencari frekuensinya, kita bisa gunakan rumus N per T, jumlah per waktu. Untuk mencari periodenya, kita bisa gunakan T per N, waktu per jumlahnya, Bu. Bu, tambahan, Bu. Ya, silakan Nabila. Silakan. Ada tambahan dulu dari Ella tadi, kan kita sudah membahas tadi tentang percepatan sudut, Bu. Jadi percepatan sudut pada gerak melingkar ini adalah sebuah percepatan sudut benda yang bergerak secara melingkar pada waktu tertentu pada satuan waktu. Dan di mana gerak melingkar ini terdiri atas dua yang dijelaskan pada Ella, gerak beraturan, mereka beraturan, dan gerak melingkar berubah beraturan. Di mana gerak melingkar ini berubah pada kecepatan tertentu dan mengalami perubahan sudut pada satuan waktu tertentu. Itu, Bu, kesimpulan pembelajaran kali ini, Bu. Oke, beri aplaus untuk Ella dan Nabila. Baik, selanjutnya kalian buka LKS-nya halaman 69. Di sana ada beberapa soal untuk Ananda kerjakan di rumah dan dikumpulkan saat pertemuan kita berikutnya. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas partisipasi Ananda dalam